Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah virtual mesin Ubuntu dengan desktop XFCE di macOS. Sebelumnya kita sudah membuat desktop Ubuntu di sistem operasi Windows dengan menggunakan WSL 2. Kalau teman-teman belum menonton, linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Siapa tahu teman-teman ingin mencobanya juga di komputer teman-teman. Nah, pada video tersebut ada yang bertanya, apakah kita bisa menggunakan cara yang sama di macOS? Jawabannya tentu saja bisa teman-teman. Namun, supaya video kali ini tidak membosankan, maka kita akan mencoba menggunakan desktop XFCE yang super ringan. Jadi performanya akan lebih cepat dan membuat nyaman pemakaiannya ya. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan catatan perintah-perintah yang digunakan di video ini di GitHub ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Siapa tahu teman-teman juga ingin mencobanya. Sebuah Ubuntu dengan menggunakan desktop XFCE sebenarnya bisa disebut juga sebagai Xubuntu atau Xubuntu. Namun kali ini kita tidak menggunakan image Xubuntu, melainkan menggunakan image Ubuntu minimal, kemudian kita tambahkan desktop XFCE. Nantinya kita bisa install aplikasi-aplikasi lain sesuai kebutuhan ya. Nah teman-teman, kita akan menggunakan multipass untuk membuat sebuah virtual mesin di Ubuntu, dan kemudian kita akan menginstal XFCE ya. Kemudian kita akan mengakses desktop XFCE ini menggunakan protokol remote desktop dari Microsoft ya. Lalu pertanyaannya, mengapa kita membuat sesuatu yang seribet ini di macOS? Padahal mungkin macOS itu sudah bisa melakukan banyak hal seperti yang bisa dilakukan di Ubuntu atau Linux ya. Nah, di sini ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama adalah kita menggunakan VM yang kemudian dapat kita gunakan untuk development, testing, dan sandboxing. Nah, bagusnya ketika kita menggunakan XFCE, maka kita nggak perlu harus rumit atau bekerja ribet dengan terminal. Kita bisa menggunakan desktop environment dari XFCE-nya ya teman-teman ya. Nah, VM itu sendiri juga bisa digunakan untuk keperluan anonymous atau pseudonym. Jadi contohnya kita browsing-browsing menggunakan browser yang ada di Ubuntu XFCE kita ya. Kita bisa menggunakan akun yang berbeda dengan yang kita gunakan seperti biasanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan VM ini yang sudah lengkap dengan XFCE-nya ini. Kita bisa menginstal apapun di situ tanpa perlu mengganggu hostnya, yaitu macOS-nya. Jadi contohnya kita menginstal Node.js atau PHP atau ya lain-lain lah yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan itu tidak mengganggu konfigurasi dari hostnya dari macOS kita teman-teman ya. Dan gampangnya adalah ketika kita sudah tidak membutuhkannya, maka VM tersebut bisa dihapus dengan mudah. Jadi ini sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Nah bagusnya adalah karena kita sudah menginstall XFCE, jadi kita bisa menggunakan graphical user interface. Kalau teman-teman menonton video ini sebelumnya, saya selalu menggunakan terminal, bahkan masuk ke terminal di virtual machine itu menggunakan terminal ya, itu mungkin agak-agak membosankan tampilannya. Tapi kalau kita menggunakan graphical user interface dengan desktop XFCE ini tentu akan lebih menarik dan memudahkan kita dalam bekerja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ada beberapa prasyaratnya ya. Yang pertama adalah bahwa kita sudah menginstall multipass di macOS kita. Nanti ada cara instalasinya saya sertakan di GitHub di sini ya. Jadi kalau teman-teman belum menginstall multipass di macOS, teman-teman bisa melakukannya. Kemudian kita juga memerlukan Microsoft Remote Desktop. Ini adalah suatu aplikasi yang dibuat oleh Microsoft ya untuk meremote virtual machine atau meremote desktop dari komputer yang lain juga ya. Nah, ini bisa di-download dari Mac App Store. Tetapi sekarang namanya kalau nggak salah menjadi Windows App for Mac ya. Jadi sudah berganti nama dari Remote Desktop menjadi Windows App for Mac. Nah, teman-teman,
Yang pertama kita buat adalah virtual mesin Ubuntu di Multipass ya. Nah, di sini contohnya karena XFCE ini ringan, sebenarnya kita tidak perlu membuat virtual mesin dengan spesifikasi yang wah ya. Kita bisa membuat cukup dengan 2 CPU dan 2 GB RAM-nya. Untuk storage-nya kita cukup 8 GB ya. Tapi kalau teman-teman membutuhkan aplikasi yang lain yang nanti akan diinstal, mungkin ini bisa diperbesar ya. Sementara ini saya menggunakan 8 GB aja teman-teman. Nah, perintahnya cukup mudah. Multipass launch. Kemudian kita kasih nama apa ini virtual mesinnya. Contohnya kita kasih nama XFCE. Kemudian CPU-nya berapa? Contohnya saya membuat 2 CPU aja. Kalau teman-teman membuat lebih juga nggak apa-apa ya. Untuk memorinya 2 GB saja. Kemudian storage-nya kita buat 8 GB. Oh, ini contohnya saya sudah punya teman-teman. Saya hapus dulu ya. Multipass, delete, atau purge. Saya sudah delete sebenarnya. Oke, kita ulangi. Tetapi karena belum purge, jadi masih tersedia ya. Nah, ini saya akan buat Multipass launch name XFCE. Nah, ini kita sedang memulai virtual mesin XFCE. Nanti mungkin membutuhkan waktu tergantung dari kecepatan internet ya, karena kalau pertama kali dijalankan mungkin akan mendownload image Ubuntu-nya. Nanti mungkin ada beberapa tahap yang lama, akan saya percepat videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Coba kita lihat multipass list. Nah, di sini sudah ada yang berjalan yaitu XFCE. Ini dengan IP-nya sekian ya. Nah, ini IP-nya kita catat, nanti kita akan mengakses ke sini ya teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat user baru ya. Kita masuk dulu ke multipass, ke VM-nya, multipass shell XFCE. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ya. Nah, kita buat user dulu. Ini contohnya saya membuat user dengan nama Dewo. Teman-teman nanti terserah mau kasih nama user barunya apa ya. Jadi contohnya saya membuat user baru bernama Dewo. Kemudian passwordnya apa? Oke, kemudian kita masukkan, ini opsional ya teman-teman ya. Kemudian, oke, ini saya sudah masukkan user Dewo ke grup root dan sudo. Ini opsional aja teman-teman, nggak harus ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menginstall XFCE-nya ya. Tapi sebelum menginstall, kita update dulu. Ini saya clear dulu. Sudo apt update. Ini akan mengupdate repositorinya. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan install XFCE 4 dan XFCE 4 goodies. Ini perlengkapannya ya teman-teman ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang melengkapinya. Nanti kalau kita install cuma XFCE 4 itu betul-betul minimal sekali ya teman-teman ya. Kalau ini ada tambahan-tambahannya. Goodies. Oke, ada 1,2 GB ya. Ini prosesnya agak lama, nanti akan saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menginstall. Kemudian kita akan menginstall XRDP di virtual machine kita ini teman-teman. Ini adalah remote desktop protocol servernya. Oke, kita install dengan menggunakan, ini saya clear dulu, sudo apt install XRDP. Oke, kemudian kita akan cek statusnya apakah sudah berhasil diinstal dan berjalan atau belum ya. Jadi kita cek dengan systemctl status XRDP. Oke, sudah jalan ya teman-teman ya.
Seandainya ada gagal atau apa, atau tidak berjalan, teman-teman bisa menggunakan sistem CTL Start XRDP seperti ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah berhasil menginstal XFCE dan XRDP. Nah kita coba konfigurasikan XFCE-nya untuk user yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan masuk sebagai dewa. Kemudian jadi ini beralih ya teman-teman ya. Nah ini saya sudah beralih menjadi user dewa. Nah saya clear dulu, kemudian saya cd, artinya ini masuk ke home folder saya ya, user dewa. Atau cd seperti ini sama, atau cd aja sama ya teman-teman ya. Ini masuk ke home folder user tersebut atau user dewa di sini teman-teman. Nah ini kita akan ngeset default sessionnya untuk menggunakan XFCE 4 teman-teman. Caranya gampang, kita tinggal echo XFCE 4 minus session, kemudian kita tuliskan ke file namanya xsession. Oke, nah di sini akan terbentuk titik xsession, itu isinya cuma itu aja teman-teman ya. Nah seperti itu aja teman-teman. Nah kemudian kita restart XRDP-nya supaya mengenali perubahannya tadi ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman. Nah secara default ini nanti ketika kita mengakses audionya tidak bisa dimainkan langsung dari virtual machine kita teman-teman ya. Jadi nanti kita harus menginstall namanya Pipewire. Tapi kita harus ngecek dulu ya. Seharusnya ini sudah terinstall ya. Coba sudo apt list Pipewire apostrof aja. Nah ini sudah terinstall sebenarnya ya, Pipewire Alsa dan sebagainya ya. Ini ada Pulse juga. Tapi kita perlu menginstall ini teman-teman, Pulse Audio. Ini supaya nanti ketika kita memainkan audio di virtual machine kita bisa turut mendengarkannya di host kita ya teman-teman ya. Jadi seperti dialirkan suaranya atau audionya dari virtual machine ke host kita teman-teman. Kita install dulu Pulse Audio dan Pulse Audio Utils. Oke, ini sudah terinstall teman-teman, jadi sebenarnya aman ya. Untuk mengakses virtual machine Ubuntu kita perlu menggunakan aplikasi namanya Microsoft Remote Desktop. Nah ini kalau yang baru itu namanya Windows App for Mac ya teman-teman ya. Oke, ini karena saya sudah menginstal sudah cukup lama, jadi masih menggunakan nama Microsoft Remote Desktop. Nah di sini kita lihat ini IP-nya berapa tadi ya? Kita bisa lihat IP-nya 64.18. Nah, kita buat di sini plus PC, add PC. IP-nya 192.168.64.18. Oke. Display-nya oke. Resolution-nya default ya, oke. Oke, kita add. Nah, kemudian kita coba untuk mengaksesnya ya. Nah, ini menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Masukkan passwordnya, kemudian continue. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mengakses virtual machine Ubuntu dengan XFCE kita teman-teman. Tampilannya asik ya. Ada tikusnya di sini teman-teman. Kalau tampilannya abstrak begini sih jujur saya agak terganggu ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba ubah, tapi kita lihat dulu tampilannya. Di sini ada deretan icon-iconnya, kemudian di bawah di sini ada semacam dock ya. Cuma ini tampilannya sederhana sekali ya, dan ini responsif ya teman-teman ya. Ini mouse-nya juga sangat cepat responsif, tidak ada lag-nya sama sekali.
Coba kita buka satu window di sini, misalnya setting manager. Nah, ini settingnya apa aja kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada pulse audio volume control. Nah, ini masih dummy ya teman-teman ya. Kalau ini masih dummy, berarti ini masih belum bisa bersuara dari host kita teman-teman. Ya, nanti kita akan coba perbaiki ya teman-teman ya, supaya nanti kita bisa memainkan suara di host kita teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita masih minimal sekali ya, masih sedikit sekali aplikasi yang ada di sini. Jadi contohnya untuk Office ya belum ada teman-teman. Kemudian untuk multimedia belum ada, semacam VLC atau video player juga belum ada teman-teman. Jadi ini masih sangat minimal. Bahkan web browser pun belum ada teman-teman. Nah, untuk menginstal web browser seperti layaknya aplikasi atau distro Ubuntu ya, kita bisa menggunakan apt-get. Jadi kita coba install Firefox. Nah, ini sambil menginstal kita coba lihat aplikasi yang lain ya teman-teman ya, karena ini agak lama install Firefox. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sistem sudah ada Hotop ya, ada Task Manager, kemudian untuk file manajernya menggunakan Tunar. Nah, kemudian ini adalah terminal dari XFCE-nya ya. Coba kita lihat Task Manager di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya menggunakan CPU-nya cuma 2 ya tadi teman-teman ya. Ini nggak muncul di sini, coba kita lihat. Show all process, oke. Kolomnya, oke. Nggak usah lihat show process. Oke. Kalau kita lihat dari Hotop ya, seharusnya akan lebih nampak ya. Nah, di sini Hotop. Nah, di sini cuma 2 CPU dengan RAM cuma 2 GB, dan ini XFCE cuma menggunakan RAM cuma 650-an mega teman-teman. Jadi sangat hemat ya, sangat hemat ini memorinya. Untuk CPU-nya juga santai nih teman-teman ya. Ini walaupun cuma 2 CPU tapi bebannya di bawah 10% semua teman-teman ya. Mungkin lebih asik kalau kita ngelihat yang tadi ya, dari sini nih, dari Task Manager. Nah, di sini nih. Nah, CPU-nya gabungan ini cuma di bawah 10 ya, teman-teman ya. Memorinya juga cuma dipakai 700-an mega. Sangat kecil teman-teman memori yang dibutuhkan untuk menggunakan XFCE ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memiliki komputer yang sudah cukup lama, jadul, mendingan install Ubuntu minimal, kemudian ditambahkan XFCE ya teman-teman ya. Coba kita lihat aplikasi yang lain. Nah, di sini belum banyak ya, tapi kita akan coba lihat untuk setting di sini ya, appearance-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang terang atau yang dark. Saya suka yang dark ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan dark. Kemudian untuk setting ini banyak sekali settingnya. Untuk display kita juga bisa lihat di sini. Ini menggunakan resolusi 1440 x 900 ya. Ini sudah di scaling sama macOS-nya sebenarnya. Kemudian kita lihat juga panelnya. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah panelnya, automatically increase the length. Jadi kita akan memanjang secara otomatis kalau ada aplikasi tambahan ya teman-teman ya. Cuma memang ini minimal sekali tampilannya, minimalistik sekali, sederhana sekali, tapi ini justru yang membuatnya menjadi sangat ringan ya teman-teman ya. Ini bisa vertikal. Nah, oh ini yang di atas teman-teman ya, horizontal atau dexbar. Dexbar itu apa? Oh, cuma tampilan seperti ini ya. Kemudian kalau horizontal di atas seperti ini ya. Oh, ini panelnya teman-teman ya.
Oke, bisa diperbesar juga. Oke, 40 deh, agak besar supaya, tapi tulisannya nggak ikut membesar. Oke, kita kasih 30 aja teman-teman. Nah, ini appearance-nya dark mode. Oke, background-nya. Nah, background itu nanti kita bisa ubah-ubah juga ya teman-teman ya. Kita klik kanan aja di sini, kemudian desktop setting. Nah, ini kita bisa ubah-ubah backgroundnya. Kita lihat yang bagus apa ya. Ini bagus tapi agak terang. Ini ada garisnya ya, seperti kalau monitornya rusak. Kalau ini, wah ini warnanya keren sih, cuma masih terang ya. Nah ini dia, saya suka warna ini teman-teman, kalem ya, warnanya kalem. Kemudian menu, nah icon. Nah jadi memang di bawah ini ada dockernya, di atas ini ada menunya untuk mengakses menu ya teman-teman ya. Oke, ini browsernya sudah berhasil diinstal. Kita coba bisa lihat browser. Nah keren ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membuat akun yang berbeda dengan akun yang ada di host kita ya. Sebenarnya kalau Mac OS atau Windows itu kan, atau ya Ubuntu juga ya, itu bisa multi user juga ya. Jadi kita bisa membuat account yang berbeda di host kita. Tapi kalau kita menggunakan virtual machine seperti ini, selain kita bisa membuat akun yang berbeda, akun samaran misalnya, atau memang kita nggak ingin dikenali, nah kita bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya cari di sini, misalnya, loh kok ini ada historinya dari mana ini? Kemudian misalnya kita mau cari XRDP audio not working dummy ya. Jadi contohnya tadi kita belum bisa menjalankan suaranya. Nah ini contohnya ada helpnya. Apa yang perlu dilakukan di sini? Modul XRDP-nya seharusnya sudah sih. Tapi di sini kita masih audionya masih, outputnya masih dummy ya. Jadi seharusnya ada lagi yang sync. Nah, saya lupa sync. Coba kita cek di sini. Nah, enaknya kalau kita menggunakan Mac OS ya, itu trackpadnya masih bisa dengan 3 jari untuk geser-geser ya. Jadi semacam hold buttonnya kita hold dan kita seperti ngedrag, itu bisa di-drag kemana-mana teman-teman. Ini memang kalau trackpadnya Mac OS memang enak ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini sudo apt list pipewire sync ya kalau nggak salah ya, pipewire, atau tadi sync-nya ada nggak? Belum ada ya sync-nya. Pipewire. Halo teman-teman, akhirnya saya berhasil menyalakan audionya ya. Jadi di sini sudah menggunakan XRDP sync, artinya nanti ini audionya akan dioper ke XRDP dan dimainkan di host kita teman-teman. Tadi ada salah ya catatannya ya teman-teman ya, nanti akan saya perbaiki. Jadi sebenarnya kita perlu menginstal namanya Pipewire Audio dan Pipewire Pulse ya. Jadi setelah itu nanti kita reboot teman-teman. Nanti saya akan perbaiki catatannya ya teman-teman ya. Jadi seharusnya tadi kita perlu install Pipewire minus audio ya, dan juga Pipewire minus Pulse teman-teman. Nanti saya akan perbaiki. Nah ketika itu nanti sudah berhasil, maka kita bisa memilih di audionya di sini teman-teman. Klik di sini audio mixer dan kita ubah ke XRDP sync ya. Jadi nanti kita sudah bisa memainkan audio dari virtual machine kita dan audionya dimainkan di host kita teman-teman. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, contohnya kita akan mengunjungi ke youtube.com.
Nah, di sini masih kosong karena kita belum pernah menggunakan YouTube-nya. Coba kita cari channel kesayangan kita, yaitu channel orang IT. Nah, coba kita masuk atau kita mainkan salah satunya. Contohnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada suaranya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan suaranya. Ini maaf ada iklannya. Intinya sih sudah berhasil kita mainkan ya teman-teman ya. Kalau mau belajar security, lu pasti pernah dengar tentang MITRE ATT&CK. Kalau belum, tenang aja. Gue bakal jelasin dengan bahasa yang santai, biar gampang. Nah teman-teman, kalau belum nonton video senjata pamungkas para ahli security, mohon ditonton ya teman-teman ya. Ini keren sih. Ini sebenarnya kemarin videonya belum tuntas ya. Jadi sebenarnya kita perlu memahami bagaimana cara menggunakan matriks dari MITRE ATT&CK ini teman-teman. Seru sih cara menggunakannya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, kita sudah berhasil menggunakan suara di host kita teman-teman. Ini artinya kalau teman-teman mungkin menginstal Ubuntu dan XFCE di server teman-teman ya, di komputer lain, dan teman-teman ingin meremote-nya menggunakan Microsoft Remote Desktop, itu sebenarnya suaranya juga bisa dikirimkan ke host kita ya teman-teman ya. Dan ini bagus sih suaranya, hampir nggak ada lag-nya. Ini mouse-nya juga bagus ya. Ini kebetulan karena virtual mesinnya ada di mesin yang sama dengan Mac OS saya ya teman-teman ya. Jadi tidak ada bottleneck di jaringan teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini ya keren ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil membuat virtual mesin dengan Ubuntu dan XFCE di Mac OS teman-teman. Mungkin nanti teman-teman akan menginstal aplikasi yang lain, mungkin LibreOffice ya, LibreOffice juga boleh, atau GIMP ya, ini contohnya belum ada di sini, dan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Tadi contohnya kita sudah menginstal browser di sini teman-teman ya. Cara installnya gampang kok teman-teman, kita bisa menggunakan apt-get ya, apt-get teman-teman. Atau mau install Gedit juga bisa teman-teman. Ini desktop apa namanya, editor ya, code editor Gedit atau Genie juga boleh teman-teman. Sayangnya untuk visual code nggak bisa teman-teman, ada butuh banyak library yang harus diinstal terlebih dahulu ya supaya bisa menjalankan visual code. Bukannya tidak bisa, bisa teman-teman, cuma library-nya yang harus diinstal banyak sekali teman-teman. Kemudian kita tadi sudah, mana tadi kita installnya di Gedit, ada di oke, kita jalankan aja teman-teman. Kita panggil aja langsung di sini teman-teman. Nah ini dia Geditnya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil install. Cuma ini kayaknya warnanya kok ada putih-putihnya di sini, atau karena saya menggunakan dark ya. Coba kalau kita ubah, yang terang. Nah menjadi terang. Nah ini adalah editor teks. Nah kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Ini saya tutup dulu, close without saving. Nah di sini kita bisa buat environment untuk development, misalnya untuk menginstal Node.js. Nah ini contohnya kita mau install Node.js juga boleh teman-teman, dan seterusnya ya. Terserah nanti teman-teman mau menginstal apa. Bisa menggunakan Ubuntu XFCE di Mac OS ini teman-teman ya. Kita juga bisa install VLC. Nah jadi kalau mau mainkan video juga bisa dari sini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin membuat account
YouTube yang rahasia juga boleh teman-teman. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Saya rasa sih teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara menginstal Ubuntu dengan XFCE di macOS ya. Tampilannya memang sederhana sekali, tetapi disinilah kekuatannya, karena di sini kita bisa menjalankan desktop environment dengan sangat ringan, dengan CPU cuma 2 core dan memorinya cuma 2 GB. Tentu ini kalau mau ditingkatkan juga boleh ya teman-teman ya. Dan ini lag-nya mungkin tidak terlalu nge-lag ya. Kalau kita goyang-goyangkan seperti ini mungkin ada tampak sedikit lag-nya teman-teman ya. Ini karena kita menggunakan cara remote ya, artinya kita tidak pass through GPU-nya memang. Mungkin menjadi misteri ya, atau pertanyaan bagi kita. Mungkin kita akan solve di lain waktu ya, dimana kita mungkin kalau bisa pass through GPU-nya mungkin akan lebih gesit ini tampilannya ya. Tapi kalau di sini karena kita menggunakan metode remote ya, memang performa grafikalnya tidak terlalu smooth sekali ya. Tetapi untuk pekerjaan sehari-hari sih sudah cukup ya. Bahkan tadi kita sudah bisa menjalankan video juga cukup bagus ya, lancar aja teman-teman. Kita ulang ya. Tadi lancar-lancar aja sih. Nah, oke. Contohnya tadi orang IT ya, oke. Ini tadi senjata pamungkas. Aduh, ada iklan, sebentar. Kita matikan dulu soundnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat videonya, lancar teman-teman ya. Tidak patah-patah ya. Mungkin nanti di rekaman mungkin agak patah-patah, tetapi yang saya lihat di sini tidak patah-patah teman-teman. Jadi bagus sih. Pasti pernah dengar tentang MITRE ATT&CK. Kalau Suaranya atau audionya juga lancar teman-teman, tidak ada patah-patahnya ya. Jadi lancar. dipahami. Nah, Videonya juga lancar. Mungkin nanti di rekamannya mungkin agak patah-patah karena saya merekam menggunakan bawaan atau recorder bawaannya dari macOS ya. Mungkin agak patah-patah. Tapi kalau yang saya lihat langsung dari monitor saya saat ini lancar teman-teman. Jadi sebenarnya bagus loh. Oke teman-teman, sementara ini dulu videonya. Kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda atau ada masukan atau ada koreksi, silakan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka video ini, subscribe jika belum, dan share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye.